Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Firdaus Alfaris, absensi 1, kelas K3B, NT 572011327516. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis logistik maritim di pelabuhan dan penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya. Yang pertama yaitu pengertian bisnis logistik. Pengertian bisnis logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Bisnis logistik adalah bisnis yang bergerak di bidang manajemen perpindahan barang yang berasal dari satu titik menuju titik akhir, yaitu konsumen, atau titik konsumen guna memenuhi permintaan tertentu. Bisnis logistik menjadi salah satu sektor yang cukup tinggi pertumbuhannya. Peningkatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pelabuhan, perubahan tren dan gaya hidup masyarakat yang semakin sering mempergunakan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, memesan dan membeli barang melalui toko online yang otomatis membutuhkan jasa logistik dalam pengantarnya. Berikut dokumen-dokumen pendukung bisnis logistik. Yang pertama, yaitu dokumen shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang oleh pihak pertama dan pihak kedua untuk proses pengiriman barang. Pihak pertama adalah pihak penjual barang atau shipper. Shipper juga berasal dari pembeli barang atau buyer, dan pihak freight forwarder, perusahaan jasa logistik, kepada vendor mereka. Sedangkan pihak kedua adalah perusahaan pelayaran, penerbangan, tracking, atau perusahaan logistik freight forwarder. Shipping instruction nantinya akan diberikan kepada pihak kedua untuk menerima data dan muatan yang tertera dalam surat tersebut. Yang kedua yaitu dokumen release order. Release order adalah surat perintah pelepasan aset kontainer kepada pemilik atau pembeli. Bentuk RO seperti permohonan izin penjemputan kontainer oleh atau atas nama atau pihak tertentu. RO oleh pihak kedua untuk pihak pertama yang akan mengirim barang. Dan selanjutnya yaitu dokumen surat perintah muat. Perusahaan jasa ekspedisi mengeluarkan surat kepada pihak pertama, penjual. Dalam surat perintah muat berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan, berat muatan, nama, dan telepon pengemudi. Dokumen surat jalan ekspedisi. Sebelum kontainer berjalan, perusahaan jasa ekspedisi harus memberikan surat jalan kepada perusahaan tracking sebagai bukti bahwa kontainer memperoleh izin untuk berangkat menuju pelabuhan untuk proses loading ke kapal. Dalam surat jalan ekspedisi berisikan jenis barang, jumlah barang, dan tanda tangan dari penjual barang, pengirim barang, sopir, dan petugas gudang. Bagaimana jika ada perusahaan ekspedisi yang memiliki jasa tracking sendiri? Maka surat jalan ekspedisi tetap ada, tetapi bersifat internal perusahaan antar departemen. Selanjutnya yaitu dokumen surat jalan pabrik. Penjual sebagai perusahaan dan pengirim barang akan mengeluarkan surat jalan pabrik terhadap jasa ekspedisi atau tracking. Isi surat ini kurang lebih sama dengan jalan ekspedisi, perbedaannya terletak pada siapa yang mengeluarkan surat jalan pabrik ini. Jika melihat surat jalan ekspedisi yang mengeluarkan surat
adalah jual jasa ekspedisi, sedangkan surat jalan pabrik yang mengeluarkan adalah penjual atau pengirim barang. Yang selanjutnya yaitu AIR, Equipment Interchange Request. Depo pelayaran mengeluarkan dokumen ini kepada tracking atau jasa ekspedisi. Dokumen ini berdasarkan pemeriksaan atau survei atas kondisi kontainer. Depo pelayaran memberikan dokumen AIR kepada pengangkut ketika membuat dan mengosongkan kontainer. Dokumen ini juga mencakup informasi kerusakan pada kontainer untuk proses identifikasi kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu Bill of Lading atau BL. Bill of Lading dalam bahasa Indonesia adalah konsonemen. Dalam penggunaan bahasa, Bill of Lading adalah istilah yang sering digunakan dalam proses shipping. Lebih singkatnya, surat perjanjian pengangkutan antara shipper, pengirim atau consignee penerima dengan carrier pelayaran. BL sendiri memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar. Rincian freight, cara pembayaran, nama konsign, jumlah BL original, dan tanggal tanda tangan. Selanjutnya yaitu delivery order atau DO. Sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada gudang perusahaan. Fungsinya adalah yang pertama sebagai keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang kedua, memberikan rincian barang secara jelas. Yang ketiga, sebagai tanda bukti bahwa pembeli telah menerima barang melalui tanda tangan yang tercantum dalam delivery order. Selanjutnya yaitu berita acara serah terima BA atau BAST. Ini adalah dokumen terakhir yang biasanya meliputi dokumentasi barang yang sudah sampai kepada pembeli. BAST ditandatangani oleh penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Setelah semua proses telah selesai, ada beberapa dokumen yang harus dikirim kembali ke penjual, seperti CSA, SI, RO, surat jalan pabrik, BL, EIR, dan lain-lain. Pada dasarnya, pengiriman dan pengembalian kontainer adalah hal yang sama prosesnya. Demikian, semoga informasi yang saya jelaskan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.